Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para mu'takifin, mu'takifat, itu yang beriktikaf, ya, semoga Allah SWT menjadikan amal kita di dalam mengejar kebaikan di penghujung Ramadan ini menjadi salah satu tanda diterimanya amal kita di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu fil khawatim. Amal itu tampak kesempurnaannya, nilai kesempurnaan itu di penghujungnya, bukan di awal. Ya, bagi yang di awal sudah bagus, maka kita harus meningkatkan lebih bagus lagi di ujungnya. Bagi di awal yang belum begitu bagus, masih ada kesempatan untuk meningkatkan, ya, di penghujungnya lagi. Ya, itulah upaya kita untuk senantiasa memperbaiki amal, ya, karena sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, roghima anfu, sungguh merugi, merugi. Siapa itu orang yang merugi? Itu orang yang menjumpai bulan Ramadan, ya, dia dapat bulan Ramadan, tsumman salakha minhu, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan, walam yughfar lahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Allah belum mengampuni dosanya. Subhanallah. Ini orang yang merugi. Makanya kita pacu di penghujung Ramadan ini, entah itu sholat sunnah kita, ya, entah itu zikir kita, ya. Iktikaf ini sangat penting juga ini bagi para mu'takif. Masya Allah, ini luar biasa, ya. Dan hal itu sebagaimana dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang dalam satu Ramadan itu beliau beriktikaf full, ya, selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan terkadang beliau tidak iktikaf. Nah, ini menunjukkan bahwasanya itu adalah satu sunnah, ya, dan menunjukkan itu sangat ditekankan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukannya. Itu hal yang sangat berat, ya. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan bahwasanya iktikaf itu bukan hanya di bulan Ramadan, beliau juga pernah iktikaf di awal 10 awal bulan Syawal, dan pernah melakukannya pada bulan Dzulqa'dah, dan beliau juga pernah melakukannya pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya iktikaf itu bisa dilakukan, ya, tidak hanya di bulan Ramadan, ya. Pada intinya iktikaf itu adalah, ya, luzumul masjid, seorang yang senantiasa membersamai masjid, yaitu dia terus berada di dalam masjid, ya. Keadaan seperti itu untuk apa? Litafarruhi ibadatillah, ya, untuk fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk fokus ibadah. Bahkan Syekh Bin Baz juga mengatakan, salah satu pendapat para ulama, kata beliau, inqita'u ta'alluqi jami'il khalaiq, atau kama qala. Jadi salah satu tujuan iktikaf itu adalah memutuskan, ya, segala hal yang berkaitan dengan makhluk, sehingga kita akan melakukan tafarruq, ya, tarkiz, fokus, ya, untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena salat ini adalah, ya, bisa dikatakan asyaddu ta'alluq bainal 'abdi wa rabbih. Ya, salat itu adalah salah satu bagian daripada, hubungan yang sangat kuat, ya, antara seorang hamba dengan Rabbnya, ya.
Bagaimana tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Jadi kita ketika salat itu mi'raj, ya, melayang, ya kan? Melayangnya kepada Allah. Jadi kita itu menikmati kebersamaan, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita sholat. Bukan melayang kemana? Ke pasar, kemudian ke mall, bukan itu maksudnya. Karena ada orang sholat, ya pikirannya melayang-melayang. Oh, saya ini lagi ini itu kan, ingat ini, ingat itu, ya bukan itu. Jadi kita lupakan semuanya, ya. Sehingga ada asyaddut ta'alluq, di mana seorang itu, ya apa namanya, sangat kuat hubungannya dengan Rabb Azza wa Jalla, ya. Baik, kita akan melanjutkan kajian tauhid kita, ya, sampai kepada iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk Allah yang taat, yang Allah tempatkan di satu alam tersendiri yang disebut dengan, ya, alamul malakut, yaitu alamnya para malaikat, ya. Dan itu tempatnya ada di langit. Dasarnya adalah, ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, tentang hadis Baitul Ma'mur, ya, ini menunjukkan bahwa Baitul Ma'mur di langit, tentang hadis Isra Mi'raj, ya. Kemudian tentang hadis Al-Mahabbah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, ya, sayangilah yang di bumi maka akan menyayangimu yang di langit, ya, seperti itu. Di antaranya adalah, ya, Allah Subhanahu wa taala, kemudian para malaikat yang Allah tempatkan di langit. Jadi mereka adalah makhluk Allah yang taat. Kemudian malaikat adalah salah satu makhluk gaib, ya. Sehingga ketika disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi, ciri orang yang bertakwa, ya, itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib. Imam Ibnu Katsir mengartikan salah satu yang gaib itu adalah malaikat, ya. Kenapa? Karena kita tidak melihatnya secara langsung, ya. Dan bukan berarti sesuatu yang kita tidak melihatnya itu tidak ada, ya kan? Jadi ada. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikannya gaib di hadapan kita karena kita tidak melihatnya. Yang gak populer ini selama ini kan ada ilmu gaib, gitu kan. Wah, kalau sudah disebut ilmu gaib begitu, ya, maka orang, sebagian besar orang-orang awam tertarik, wah ini saya mau belajar ilmu gaib ini, gitu kan. Apa itu ilmu gaib, gitu kan. Padahal dalam Al-Quran disebutkan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui perkara gaib, ya, tidak ada yang memiliki ilmu gaib baik di langit maupun di bumi. Nah, ini di langit siapa maksudnya itu? Para malaikat. Bahkan malaikat aja yang makhluk gaib, Allah enggak memberikan ilmu gaib kepadanya, ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi illallah, kecuali hanya Allah saja disebutkan. Ini menunjukkan bahwasanya masalah pengetahuan terhadap yang gaib itu bagian daripada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah kita bahas itu rububiyah, meyakini oh Allah yang lihat. Nah, subhanallah, dulu saya pernah belajar itu, Pak, ketika SMA itu, subhanallah, mempelajari semacam kajian-kajian yang unik, ya. Sehingga guru kita ini luar biasa, ya. Waktu itu saya, luar biasanya gimana? Karena kita melihat guru kita ini seolah-olah apa yang kita lakukan itu tahu, bukan? Sehingga murid-muridnya ini kemudian merasa ketika dia melakukan kesalahan, dia berusaha untuk istighfar, berusaha untuk tidak melakukan dosa. Tapi ternyata apa? Itu ketika murid-muridnya, oh saya takut melakukan ini, bukan apa-apa, bukan karena oh saya diajarkan untuk menjauhi ini, bukan, tapi karena apa? Takut nanti guru saya tahu. Jadi karena apa, Pak? Karena guru jadinya masuknya ke dalam bab apa? Bab kesyirikan.
Karena melakukan suatu amalan bukan karena Allah. Kelihatannya bagus, gitu kan. Nah, baru setelah kita belajar banyak, oh ternyata yang kita lakukan selama ini salah. Bertobatlah itu kan. Karena memang waktu itu kita melihat apapun yang dilakukan oleh murid-muridnya seolah-olah tahu kok bisa seperti itu kan. Hebat gitu kan. Sehingga sebagian muridnya itu mengatakan, gimana Ustadz, saya biar bisa kayak antum ini gimana? Jadi biar tahu apa yang dilakukan orang-orang gitu kan. Ini apa namanya? Tidak ada yang mengetahui seperti itu. Jikapun ada, maka itu disebut arraf. Arraf adalah seorang bisa dikatakan seorang yang mengetahui perkara-perkara, sebagian kecil perkara-perkara yang tidak tampak, ya karena adanya khodam ya atau jin yang membantu. Nah, maka kita hindari ini. Jadi kembali, malaikat ya adalah makhluk Allah yang sangat mulia. Salah satu dalilnya adalah di dalam surah Al-Anbiya ayat 19-20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. Dan makhluk yang di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu para malaikat, la yastakbiruna, mereka tidak menyombongkan diri, tidak angkuh, an ibadatihi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yastahsirun, dan mereka tidak pernah merasa lelah di dalam ibadah. Ya, karena memang Allah ciptakan untuk itu. Ya, ini juga malaikat ini bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Yusabbihunal laila. Setiap malam mereka bertasbih kepada Allah. Wan nahar, dan setiap hari mereka juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. La yafturun, dan tidak berhenti. Tidak ada lelahnya. Terus seperti itu. Ada seorang malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca zikir, maka dia akan melakukan ya apa yang Allah perintahkan itu dari sejak diciptakan sampai hari kiamat, Pak. Subhanallah. Makanya jika manusia atau kebanyakan manusia itu ingkar, kafir, ya, maka hal itu tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukan hanya akan merugikan dirinya sendiri. Begitupun ketika semua manusia itu mereka beriman, itu juga tidak akan menambahkan keuntungan buat Allah Subhanahu wa taala. Justru kitalah yang beruntung dengan keimanan tersebut. Kemudian jumlah malaikat itu sangat banyak sekali, tidak bisa dihitung, Pak. Ya. Kalau manusia bisa dihitung angka kelahiran, ya, angka kematian, yaitu sehingga di penghujung zaman nanti akan ada ya penjelasan dari hadis itu. Maka hadis Al-Qur'an harus dipahami dengan cara yang benar. Memang benar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, seorang di akhir zaman wanita itu sangat banyak sekali, sehingga satu laki-laki perbandingannya dengan 50 perempuan. Ini bukan izin untuk seorang itu menikahi 50 perempuan, bukan. Ya, bukan. Tapi apa? Itu adalah tanda ya yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak ada yang satu tafsir hadis pun perkataan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, ataupun ulama-ulama salaf yang lain mengatakan bahwasanya ya, hadis tentang perbandingan satu laki-laki dibanding 50 perempuan itu kemudian ya, ditafsirkan itu izin untuk menikahi 50 perempuan. Bukan, tidak ada. Jadi harus kembali ya kepada sumbernya ketika kita hendak mentafsirkan ayat Al-Quran maupun hadis. Jadi yang mengetahui jumlah malaikat secara pasti adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu disebutkan ada sebuah riwayat, ya,
tentang kisah Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau diangkat ke Baitul Ma'mur, ya. Tahu nggak kita Baitul Ma'mur itu apa? Bait itu rumah, ya. Ma'mur itu adalah yang diramaikan, ya, memakmurkan masjid, ya, meramaikan, ya, menghidupkan, ya. Dan itu di langit, bangunan yang kokoh itu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat, ya, ke Baitul Ma'mur yang di langit, ya. Kemudian di sana, ya, ada para malaikat yang sholat setiap harinya, ya, sholat. Jadi setiap hari malaikat sholat, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jumlah mereka itu, ya, tidak kurang dari 70.000 malaikat. Subhanallah, Pak. 70.000, Pak. Ya, 1.000 aja udah banyak ini kita. Ya. Kemudian setelah selesai sholat mereka pun keluar, ya, keluar. Ya. Untuk apa? Untuk menjalankan tugas yang Allah berikan kepada mereka, tugas-tugas yang lainnya. Dan setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi. Nah, setelah mereka keluar akan ada 70.000 malaikat lagi yang Allah perintahkan masuk untuk sholat. Ya. Setelah seharian sholat di situ, kemudian mereka keluar dan tidak akan balik lagi. Allah besoknya lagi memerintahkan 70.000 orang malaikat lagi. Banyak nggak Pak itu, Pak? Dari zaman dulu, ya, dari zaman diciptakannya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu diciptakan apa enggak, Pak? Diciptakan semua, pokoknya semua rumusnya, semua yang selain Allah itu pasti makhluk. Pokoknya semua. Arsy Allah misalkan, ya, kerajaan Allah, ya kan. Jadi semua, ya, bangunan-bangunan yang Allah tentukan, ya, semuanya adalah makhluk, termasuk Baitul Ma'mur, ya, tempat tawaf, ya, sholatnya para malaikat, ya, itu semua adalah makhluk, ya. Jadi seperti itu, 70.000 setiap harinya, ya. Kemudian beriman kepada malaikat, ya, sebagaimana telah kita baca dalam muqaddimah kemarin, ya, memiliki 4 unsur, ya, mengandung 4 unsur. Pertama adalah beriman terhadap keberadaan mereka, wujud mereka, Pak. Maksudnya berada itu wujud mereka, bahwa mereka benar-benar ada, ya. Ya, kita bisa mengimaninya dengan membaca Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Kita bisa mengimaninya dengan membaca sejarah-sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keberadaan malaikat-malaikat tersebut. Kemudian yang kedua, beriman terhadap nama-nama mereka yang telah diketahui. Bagaimana cara mengetahui nama malaikat itu? Ya, dari hadis, ya, dari hadis. Ini bentuk ketelitian daripada para ulama ahli hadis seperti itu, ya. Contoh ketika kita mendengar nama Jibril, ya, Jibril disebutkan di dalam Al-Quran, wa Jibrila wa Mikala, ini kan, ya, ini menunjukkan bahwa Allah menghendaki nama malaikat tersebut kita kenal, ya. Dia mengatakan beliau adalah qaidul malaikah, ya, panglimanya para malaikat, ya, malaikat Jibril, ya. Kemudian ada malaikat yang tidak diketahui namanya, maka kita tetap mengimani keberadaan mereka, ya. Kita mengimani walaupun kita tidak tahu namanya, ya. Ada malaikat yang Allah tugaskan menjaga gunung. Di dalam hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif, maka beliau dilempar, ya, oleh orang-orang kafir Taif sampai, ya, beliau berdarah, gitu kan. Ya, kemudian Malakul Jabal, ya, di dalam hadis Bukhari itu disebut Malakul Jabal, malaikat gunung. Nah, ini, Pak, ya, kita mengimani loh, ternyata Allah memerintahkan ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga gunung, ya.
Jadi yang menjaga gunung, menjaga laut itu bukan wali, Pak. Ya, ada wali katanya. Kalau sudah ada terjadi tsunami, ini berarti ada wali yang berkurang, misalkan. Tidak disebutkan demikian. Kita kembalinya kepada hadis. Perkara gaib itu tidak bisa kita perkirakan. Ya. Perkara gaib itu hanya bisa kita ketahui melalui syariat. Ya, apa itu hadis yang sahih, Al-Quran yang menjelaskan. Ketika itu disebutkan kita mengimani, ya seperti itulah ya yang kita imani. Ya. Sehingga kita tidak mengada-ada dan tidak memperkirakannya. Ada seorang mengatakan, saya pernah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti sahabat dong dia. Kenapa? Karena definisi orang yang pernah ketemu Nabi adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya bertemu dengan Nabi, kemudian begini-begini. Ya, ini makanya Pak, Ibu sekalian, ketika Ibnu Sirin mengatakan, ketika ada orang yang mengatakan saya telah bermimpi bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Ibnu Sirin pun mengatakan, kalau kamu memang bermimpi bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ceritakanlah kepadaku bagaimana sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penampilan beliau di dalam mimpimu itu seperti apa, ya. Memang benar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Syaitan itu enggak akan sanggup menyerupakan dirinya untuk menyerupaiku, itu kata Nabi. Syaitan tidak akan sanggup, walaupun syaitan Allah berikan kekuatan kepadanya. Itu maha rahmannya Allah itu, Pak. Syaitan aja yang kafir itu kan. Ya. Allah berikan kekuatan untuk mengubah dirinya, ini kan, ya, ubah dirinya. Jadi alhamdulillah kita ini nggak dikasih kekuatan untuk mengubah diri kita. Ya, kalau dikasih kekuatan repot juga nanti Pak. Bosan dengan bentuk ini, langsung kita berubah bentuk jadi apa gitu kan? ya. Ya kalau bisa balik, nggak bisa balik repot kan. Nah. Benar, syaitan tidak bisa menyerupai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, Bapak Ibu sekalian, ya, syaitan bisa menipu manusia. Ya, bagaimana caranya? Dia menyerupai seorang. Toh yang ditipu juga nggak pernah melihat Nabi, gitu kan? Makanya kita harus mempelajari sifat Nabi itu kayak apa, gitu kan? Setan menyerupai orang yang penting pakai baju putih, jenggotnya segini, kemudian mengatakan, saya adalah Rasulullah. Nah, kemudian mengatakan begini dan begitu. Nah, ini kan padahal yang dia setan itu tidak menyerupakan dirinya dengan Rasulullah, menyerupakan dirinya dengan orang lain, tapi mengaku sebagai Rasul. Bisa membohongi dia, gitu kan. Nah, makanya misalnya ketika ada orang mengatakan mimpi Rasulullah, suruh nunjukin kayak apa, penampilannya gimana, bajunya bagaimana, jenggotnya bagaimana, rambutnya bagaimana. Ya itu kan, berjalannya bagaimana, duduknya bagaimana. Ini baru setelah itu Ibnu Sirin mengatakan, sesungguhnya yang kamu temui dalam mimpi itu bukanlah Rasulullah tapi syaitan. Loh, kenapa kamu bilang begitu? Karena sifat Rasulullah tidak seperti apa yang kamu sebutkan di dalam mimpi tersebut. Subhanallah, Pak. Nah ini ya, jadi malaikat, ya Allah berikan kemampuan untuk menyerupakan dirinya. Kemudian pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyerupai seorang laki-laki, ya, ketika malaikat Jibril alaihissalatu wassalam bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman, ihsan dan tanda dan hari kiamat, ya, tentang hari kiamat. Ya. Jadi menyerupakan diri dengan seseorang. Nah, hadis ini sangat masyhur sekali, ya, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana ketika malaikat Jibril datang, kemudian setelah dia pergi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Atadruna manis sa'il?" Kamu tahu enggak siapa yang nanya tadi? Ya, maka para sahabat mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam."
Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kami nggak tahu wahai Rasul. Itu kan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, fa innahu Jibril, sesungguhnya tadi yang datang itu malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, dia datang untuk mengajarkan tentang agama kepada kalian. Para sahabat pun yang tadinya itu agak ngantuk-ngantuk ya, malaikat Jibril. Kalau tahu mas saya tadi lihat bener itu mukanya kayak apa. Makanya kita harus perhatikan Pak ketika ini. Ya, jangan sampai kita kemudian kelewatan ya. Dan datang juga kepada Maryam alaihissalam ketika menghabarkan kepada beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghadiahkan putra seorang laki-laki kepadanya. Ya. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. Malaikat mengatakan, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu, ya. Allah akan memberikan putra kepadamu. Maka Maryam pun itu luar biasa Pak. Wajihan fid dunya wal akhirah. Allah akan memberikan jaminan bahwa dia nanti akan dimuliakan di dunia dan di akhirat. Ya, subhanallah. Saking dimuliakan sampai dikultuskan itu Pak. Ya Allah memuliakan itu ya. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, dan Allah juga berjanji dia nanti akan punya mukjizat. Apa itu? Bisa berbicara pada saat bayi. Bayi bisa bicara. Maka Maryam pun menjawab, qalat rabbi anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni bashar. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Itu kan. Ya Allah, bagaimana mungkin ya, saya ini belum pernah disentuh seorang laki-laki pun. Ya. Tidak berhubungan dengan seorang laki-laki manapun juga. Bagaimana mungkin saya akan punya anak, gitu kan? Ya. Maka dijawab, qala kadzzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah jika Allah sudah berkehendak untuk menciptakan, ya, maka Allah pun akan ciptakan. Tanpa sebab pun Allah akan ciptakan. Ya, ini kan. Ini menunjukkan bahwa Nabi Isa adalah makhluk, ya, kan? Islam juga memuliakan Nabi Isa. Ya, karena mendustakan salah satu daripada nabi itu sama halnya mendustakan seluruh nabi yang diutus. Jadi ini malaikat yang datang kepada Maryam. Kemudian ada lagi kisah ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk, ya, salah satu keutamaan para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Salah satu diantaranya kalau tidak salah itu Ummu Salamah ya. Beliau pernah melihat kedatangan malaikat Jibril yang menyerupakan diri seorang laki-laki dari kalangan sahabat. Nah, padahal sahabat itu baru datang, kemudian dia pergi, ya, kemudian datang lagi dia, kemudian ngobrol sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu dia keluar pulang, Nabi pun masuk. Maka istri beliau yang saya bilang kalau tidak salah Ummu Salamah itu nanya itu kan, wahai Rasulullah, kenapa dia datang lagi? Tadi kan baru datang dia. Ya, maka Nabi menjawab, itu tadi bukan dia. Loh, itu siapa tadi? Itu malaikat Jibril. Loh, malaikat Jibril itu kan. Kaget itu istrinya kan. Loh, kalau tahu saya lihat dulu tadi ini malaikat Jibril kayak apa ini? Ternyata adalah malaikat Jibril yang menyerupakan diri seperti seorang sahabat. Ya, ada satu hal yang harus disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ingat, pertama adalah beriman terhadap keberadaan mereka, kemudian beriman terhadap nama-nama mereka, yang ketiga beriman terhadap sifat-sifat mereka, ya, yang telah ditunjukkan. Kemudian yang keempat beriman terhadap tugas-tugas para malaikat, ya,
yang sudah diketahui atau disampaikan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ada tugas-tugas, para malaikat itu punya tugas ya. Ada malaikat yang ditugaskan ya untuk bertasbih kepada Allah, maka sejak diciptakan sampai hari kiamat dia akan terus bertasbih kepada Allah. Ada malaikat yang ditugaskan beribadah seperti sholat misalkan, maka siang malam ya, dia akan terus melaksanakan perintah tersebut sampai hari kiamat. Dalilnya mana? Al-Anbiya ayat 19, waman indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Makhluk yang di sisi Allah SWT, para malaikat yang mulia ini ya, mereka akan melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT tanpa ada rasa lelah pada diri mereka. Kemudian ada di antara malaikat yang diberikan tugas khusus ya, seperti malaikat Jibril, bertugas untuk menyampaikan wahyu. Nah ini Pak, bertugas menyampaikan wahyu. Lalu bagaimana ketika para nabi telah terputus seperti hari ini ya? Apakah malaikat Jibril kemudian berhenti tugasnya? Ya, tidak. Dia akan tetap menjalankan tugas sebagaimana yang Allah kehendaki, selain daripada menyampaikan wahyu tersebut. Kenapa? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki bahwa malaikat sejak diciptakan sampai akhir ya, sampai hari kiamat itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dengan segala ketaatannya. Ya, jadi semua nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu pernah didatangi oleh malaikat Jibril ya. Dan adapun yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 3 nabi saja ya, hanya 3 nabi saja. Siapa itu, Pak? Satu, siapa itu? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ini keutamaan beliau juga ini. Kemudian yang kedua siapa? Yang kedua Nabi Musa yang disebut dengan kalimullah ya. Wa kallama Allahu Musa taklima, dan Allah benar-benar telah mengajak bicara Nabi Musa, disebut di dalam surah An-Nisa. Kemudian yang ketiga siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Isra Mi'raj langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaan yang diberikan kepada sebagian para nabi ya, dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada malaikat yang diutus ya, ditugaskan untuk menurunkan hujan ya, dan menumbuhkan tanaman ya. Itu malaikat, Pak. Siapa itu namanya? Malaikat Mikail ya. Ya. Jadi yang menurunkan hujan itu Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah memerintahkan ya, malaikat untuk melakukannya ya. Memerintahkan. Jadi bukan pawang, enggak ada. Ya. Di dalam ajaran Islam tidak menggunakan pawang. Pernah ada yang bertanya, gimana Ustaz kalau misalkan kita karena yang menurunkan malaikat Mikail, kemudian kita mengatakan wahai malaikat Mikail tolong turunkan hujan, boleh enggak? Enggak boleh ya. Ya. Karena dia hanya diperintah saja oleh Allah SWT. Yang menurunkan siapa sebenarnya? Allah SWT. Nah ini di dalam ketauhidan seperti itu. Loh, kenapa Allah enggak lakukan sendiri aja? Bukankah Allah ketika menghendaki sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah SWT ketika menghendaki sesuatu, ia tinggal berfirman kepada sesuatu, kun, jadilah, fayakun, maka jadi sesuatu yang dikehendaki Allah SWT tersebut. Bukankah gitu gampang? Kenapa Allah harus memerintahkan ini dan itu, bukan? Ya. Karena hal itu untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa, Zat Maha Kuasa. Siapa yang bisa memerintah? Ya, ya yang berkuasa. Kalau nggak berkuasa bisa merintah nggak, Pak? Ya, siapa kamu main perintah aja kan begitu kan? Kalau kenapa?
karena tidak punya otoritas. Ya, sementara Allah SWT ya yang menciptakan, sehingga ia memiliki otoritas untuk memerintah siapapun, menghendaki apapun yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah SWT. Seperti pada malam yang kita tunggu-tunggu itu, yaitu malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Disebut Al-Qadar, ya. Kenapa itu, Pak? Karena Al-Qadar itu artinya adalah takdir, ya. Takdir. Di mana Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan kemuliaan, di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian merevisi takdir-takdir itu. Di mana takdir itu ada dua macam secara global. Satu disebut dengan takdir azali, ya. Yang kedua disebut takdir mubrom. Takdir azali itu yang Allah ciptakan, ya, dan Allah kehendaki tidak akan berubah lagi, tidak akan berubah sejak diciptakan sampai mati, itu tidak akan berubah sesuai dengan ketentuan Allah. Namun takdir mubrom itu adalah takdir yang bisa diubah dengan usaha. Loh, dalilnya mana Ustaz? Dalilnya adalah, ya, ketika kita membaca Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya, ya, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga dia berusaha, bekerja keras untuk mengubah apa yang ada pada dirinya. Baru setelah dia usaha, Allah pun ubah apa yang pada dirinya. Ini kan, ini takdir apa namanya, Pak? Takdir mubrom, ya, yang kita diberikan wewenang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yughayyiru qadra illa du'a, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seandainya ada sesuatu yang bisa mengubah takdir, maka itu adalah doa. Ini kan, kita berdoa kepada Allah, ya. Maka kita jangan lemah di dalam berdoa. Nah, kembali, ya, itulah diantara tugas-tugas, ya, para malaikat yang disampaikan, ya. Kemudian ada malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala, namanya adalah Israfil, ya, Israfil, ya. Sehingga sangkakala ini ketika ditiup, ya, nanti akan ditiup sebanyak 2 kali. Ketika pertama kali ditiup, itu langsung hancur semua yang ada, ya, yang hidup pun mati semuanya. Kemudian ditiup yang kedua, ya, menjadi bangkit semuanya, yang mati tadi hidup kembali, ya. Yang para ulama kemudian berbeda pendapat jarak antara satu tiupan dan tiupan yang lain berapa. Dalam satu bulan disebutkan 40. Ada yang memastikan selama 40 tahun, ya. Berarti jaraknya 40 tahun, Pak, itu kan lumayan juga. Kalau misalkan umur bayi itu sudah gede, itu sudah. Ya, ada yang mengatakan 100 tahun, ya, ada yang mentafsirkan 40 itu saya tidak tahu 40 apa, seperti itu kan, apakah 40 tahun, 40 masa, 40 bulan, ya. Jadi sangkakala yang ditiup, sehingga di situ disebutkan peristiwa yang sangat dahsyat sekali. Fa'idza nufiqa fis suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fayawma idzin waqa'atil waqi'ah. Apa itu kata Allah? Ketika sangkakala itu ditiup, maka bumi ini akan kehilangan kendali. Yang dia berputar pada porosnya, dia tidak lagi pada porosnya. Gunung-gunung tercabut dari tempatnya, berhamburan ke udara, sehingga antara bumi dan gunung-gunung tersebut terbentur menjadi satu, sehingga terjadilah pukulan yang sangat dahsyat sekali. Itulah yang terjadi pada hari kiamat itu, Pak. Dan hal itu pasti akan terjadi nanti. Karena apa yang Allah sebutkan ini adalah suatu peringatan dan sekaligus ancaman, ya. Dan sekaligus ajakan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ini fungsi kita untuk beriman kepada para malaikat seperti itu. Kemudian ada malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Ya, namanya siapa? Mengatakan Israel. Jadi ada hadis mengatakan malaikatnya ada Israel, akan tapi hadis tersebut tidak disepakati kesuhihannya oleh para ulama. Ya. Yang disepakati kesuhihan yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim itu adalah malaikat maut, namanya malakul maut. Sehingga terjadilah perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ya malaikat ya Israel namanya itu yang nyabut nyawa itu kan. Tapi kalau kita kembali kepada hadis yang nyata-nyata sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutnya dengan nama malaikat maut. Mungkin kita berpikir, Pak, sementara angka kematian itu katakanlah ya ada 500 atau 1000 dalam sehari angka kematian misalkan. Itu gimana cara nyabutnya itu kan? Gimana cara nyabutnya, Pak? Jadi begini, Pak, malaikat itu juga punya ajudan ya, mereka punya pasukan itu ya. Makanya Jibril disebut qaidul malaikat, panglimanya para malaikat, karena beliau punya anak buah yang banyak. Nah, ini malaikat maut juga demikian ya, dia punya. Jadi malaikat Munkar Nakir gimana coba? Kalau jumlahnya cuma 2, ayo. Ada orang mati, ditanya malah Munkar Nakir, yang mati 10 gitu kan. Ya, terus gimana? Yang sono dibiarin dulu karena masih menyelesaikan yang sini dulu. Apakah seperti itu? Tidak seperti itu. Jadi mereka itu memiliki tim ya, sehingga malaikat itu mereka dengan tim tersebut ini menunjukkan bahwasanya Allah mengajarkan ya suatu kedisiplinan di situ ya. Malaikat maut ya, bertugas mencabut nyawa. Kemudian ada namanya malaikat Malik. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an ya, bahwasanya ia bertugas untuk menjaga. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Ya, di dalam surah Az-Zukhruf itu ketika ahli neraka itu disiksa oleh Allah SWT dengan siksaan yang sangat dahsyat sekali. Bagaimana gak dahsyat, Pak? Ya, sering saya ceritakan ayat yang sering kita dengar, tapi kita biasa saja mendengarnya. Padahal itu ayat yang sangat dahsyat sekali. Ya. Innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah ya. Allati tadhali'u 'alal afidah. Nah, itu kan neraka hutomah. Bagaimana sifat neraka hutomah itu Allah sudah sebutkan di situ. Ya, sampai begitu dahsyatnya. Orang baru tersentuh aja, Pak. Naudzubillah, kita minta perlindungan pada Allah dari siksaan itu. Tersentuh tangannya, disentuh seret kena. Maka sampai hati dan tulangnya itu terbakar. Subhanallah. Itulah siksaan Allah yang begitu dahsyat. Ya. Itu siksaan Allah SWT ketika seorang ya ingkar ya. Jadi mereka ahli neraka ini disiksa oleh Allah SWT sampai ngeluh gitu kan, ya Malik, wahai Malik, wahai malaikat Malik, tolong dong sampaikan kepada Allah, liyaqdi alaina rabbuk, udah jadikan aja kami ini mati semuanya, udah enggak usah kayak begini. Ya. Maka malaikat Malik menjawab, qala innakum makithun. Tidak bisa, ini sudah ketentuan Allah dan kamu ditetapkan selamanya akan seperti ini. Naudzubillah, subhanallah. Nangis mereka itu, Pak. Ya, nah di dunia mereka congkak sombong, di sana kemudian dibakar. Ya, naudzubillah. Maka kita mohon perlindungan pada Allah SWT dari yang demikian itu. Kemudian ada malaikat yang bertugas untuk mengatur janin dalam rahim.
ya, itu tatkala umur janin tersebut sampai waktu 4 bulan. Ya. Di dalam hadis disebutkan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian itu dalam usia 40 hari di rahim ibunya itu berbentuk air gitu. Itu air bapaknya itu. Summa yakunu alaqatan mithla dzalik. Setelah 40 hari, Pak. Jadi gini, ada sebuah hadis yang menjelaskan ya, tapi hadis yang masyhur kan hadis itu yang masyhur, itu yang terkenal itu. Ya, hadis yang masyhur, yang selain itu menjelaskan bahwa ketika seorang itu melakukan pembuahan ya, terhadap istrinya, ya, maka air mani tersebut akan mengalir ya melalui rahim ke seluruh tubuh sang istri ya. Sehingga disitulah kemudian terjadi perubahan hormonal ya. Perubahan hormonal ya. Jika ini Allah menghendaki jadi, maka selama 40 hari dia nanti akan berubah menjadi apa itu namanya, alaqah, segumpal darah, akan menjadi segumpal darah. Yaitu kalau dukun bayi, Pak, di Jawa itu zaman dulu itu udah dipegang itu tahu, dia tidak tahu apakah itu punya ilmu atau gimana. Jadi atau hafal kan, loh ini kan hamil, ini sudah tahu dia kan, baru dipegang ya, seperti itu ya. Kemudian summa yakunu, berarti berapa? 40 tambah berapa? 80. Summa yakunu alaqatan mithla dzalik, summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Setelah 40 hari kemudian, berarti 80 tambah 20 berapa? 120 hari, betul enggak, Pak? 80 tambah 40 berapa? 40, 120 kan? 120. 120 kan, 120 hari dibagi 3 berapa? 4, berarti 4 bulan itu ya. Selama 4 bulan subhanallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yakunu mudghah. Setelah 4 bulan ini jadilah dia segumpal daging. Tadi segumpal darah, kemudian segumpal daging ya. Summa yunfakhu ilaihil malak ya, summa yunfakhu fihi ruh. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya. Nah ini, Pak, dalam waktu 4 bulan ini ada sebuah hadis ya, kita kan sampai di situ saja kan, 4 bulan ditiupkan ruh gitu kan. Dalam 4 bulan ini sebetulnya ada hadis yang kurang masyhur terkait dengan malaikat janin. Ya, ini hadis ini kurang masyhur, tapi di sini kan ada, ya kan? Maka saya terangkan di sini bahwa malaikat itu kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya telah menjaga calon janin ini selama 4 bulan." Nah, ini kan saya telah menjaga calon janin 4 bulan. Maka malaikat itu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah engkau menghendaki ya calon janin ini menjadi satu makhluk ataukah tidak?" Jika Allah mengatakan iya, saya menghendakinya untuk menjadi makhluk ya, maka malaikat itu bertanya. Tapi kalau misalnya Allah menjawab tidak, maka malaikat melepaskan yang dia tahan. Setelah itu akan keluar dari rahim ibunya itu segumpal darah dan daging. Nah ini, Pak. Ketika Allah mengatakan iya, maka Allah perintahkan untuk meniupkan ruh. Setelah ditiupkan ruh, maka malaikat itu pun bertanya lagi, "Ya Allah, bagaimana dengan nasibnya?" Nah ini kan rezekinya, ajalnya, kebahagiaan, kesengsaraannya. Maka Allah SWT perintahkan malaikat janin ini, lihatlah catatannya di lauh mahfuz. Subhanallah, Pak. Ini Allah perintahkan ya, untuk melihat catatannya di mana? Di lauh mahfuz ya. Baru dengarkan hadis ini kan, Pak? Nah, ini ada di dalam syarah ya
Arba'in Nawawiyah karya Imam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ya, sama juga yang mensyarah kitab ini, ya, itu beliau menjelaskan dengan sangat gamblang sekali hadis-hadis yang terkait dengan malaikat janin ini, terkait dengan malaikat janin. Jadi nah inilah yang terjadi peristiwa ketika malaikat kemudian melihat catatan di Lauh Mahfuz, ya. Syaitan-syaitan pun ada yang ngintip, Pak. Coba kita lihat dulu ini, ya kan. Nah, ini salah satu, ya, yang Allah berikan kekuatan, Allah berikan pada setan, dia bisa naik ke langit dan bisa ngintip, bisa nguping ini, Pak. Nguping penyiar malaikat, sehingga di dalam surah Al-Mulk disebutkan rujuman lisyayatin. Terkadang bintang itu digunakan untuk melempar siapa? Syaitan yang sedang nguping maupun ngintip. Nah, ini tentang malaikat janin, ya. Dan masih banyak para malaikat yang Allah tugaskan dengan tugas-tugas. Kemudian beriman kepada para malaikat membuahkan pengaruh, ya, yang akan membaguskan keimanan seseorang. Pertama, mengetahui dengan benar keagungan, kebesaran, kekuasaan Allah SWT, ya, dan kebesaran makhluk menjadi bukti akan kebesaran penciptanya. Jadi ketika malaikat yang begitu mulia, ya, begitu besar, begitu taat, begitu banyak, ya, mereka tunduk kepada Allah SWT, kebagusannya pun juga luar biasa. Itu menunjukkan, ya, adanya pencipta yang luar biasa. Sebagaimana ketika kita melihat sebuah mahakarya, ada karya apa di bidang apa, teknologi, buku, ya, bangunan, arsitektur dan yang lain sebagainya, maka orang akan bertanya ketika terpukau, siapa yang membuat ini? Betul gak, Pak? Bertanya, wah, indah sekali, siapa? Ini pasti pinter banget orang ini, ya kan, begitu kita, ya kan. Siapa yang mendesain ini? Bisa ini orang, ya kan. Tuh, siapa yang menulis ini? Luar biasa saya melihatnya ini, kan. Pasti orang cerdas ini, ya kan. Begitu kita melihat, ya, malaikat seperti itu, maka yang kita lihat apa? Keagungan, kekuasaan daripada zat yang menciptakan malaikat itu sendiri. Kemudian yang kedua, bersyukur pada Allah SWT atas perhatiannya yang diberikan kepada manusia dengan menugaskan beberapa malaikat yang menjaga, mencatat amal mereka dan tugas-tugas lainnya dalam kemaslahatan hidup lainnya. Jadi dengan dicatatnya amal manusia itu, kemudian manusia mengimani, maka mereka akan melakukan perbuatan dengan berlandaskan pemikiran, bukan hawa nafsu, ya, bukan berdasarkan kepentingan pribadi, namun kepentingan umat, ya, kepentingan manusia. Kenapa? Khairun nasi anfa'uhum linnas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia. Kemudian ketiga, kecintaan kita kepada para malaikat atas tugas yang mereka tunaikan dalam rangka mengabdi dan taat kepada Allah. Kecintaan kepada malaikat, di mana mereka disebutkan makhluk yang terbaik. Bahkan orang-orang, ada hadis yang menjelaskan tentang seorang akan disamakan kedudukan dengan malaikat kapan, Pak? Ketika dia mahir di dalam membaca Al-Quran. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mahir membaca Al-Quran, maka Allah akan tempatkan kedudukannya bersama para malaikat yang mulia, ya. Kemudian terakhir dalil-dalil tentang masalah ini adalah ada segolongan kaum yang mengingkari tentang adanya malaikat, yang berpendapat bahwasanya para malaikat itu hanyalah kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Allah secara tersembunyi. Maka ini tidak benar, ya, karena kenyataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomunikasi langsung dengan para malaikat, ya. Nabi kemudian menunjukkan, bahkan Al-Quran mengatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah Allah perlihatkan wujud aslinya Jibril itu sebanyak dua kali. Nah, ini menunjukkan bahwasanya itu bukan hanya sekedar kekuatan, bukan hanya cerita yang dongeng yang tidak ada landasannya, kan, tapi itu adalah benar-benar kenyataan yang terjadi.
Dalilnya adalah alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Ini dalil tentang adanya malaikat juga. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, menjadikan para malaikat sebagai rasul, yaitu utusan, uli ajnihatin, yang Allah berikan kepada mereka itu sayap-sayap, mathna ada yang 2, wa thulath ada yang 3, wa ruba' dan ada juga yang 4 ya. Kemudian dalil ya tentang kematian ya, Allah menjelaskan kematian orang-orang kafir ya, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, dan ketika engkau melihat saat ya para malaikat ya mencabut ruhnya orang-orang kafir, yadribuna wujuhahum, mereka memukul wajah orang-orang kafir itu, wa adbarahum, dan punggungnya, supaya apa? Supaya ruhnya keluar dengan paksa. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum, dan ketika engkau melihat juga wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, pada saat orang-orang zalim itu di penghujung kematiannya dan malaikat kemudian memukulkan tangan mereka seraya mengatakan ya, keluarlah ya ruhmu yang buruk itu ya. Ya, kemudian dalil yang lain, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal 'aliyyul kabir ya, sehingga ketika hati mereka diliputi dengan ketakutan ya, qalu madza qala rabbukum, mereka bertanya apa yang diucapkan oleh Tuhanmu, qalul haqqa, iya mereka mengatakan bahwasanya Allah mengatakan al-haq, kebenaran, wa huwal 'aliyyul kabir, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi lagi maha besar. Nah, kemudian dalil bahwasanya malaikat akan masuk surga mengawal Pak sebuah keluarga yang soleh-soleha, dari dia sendiri, kemudian orang tuanya, kakeknya, buyutnya ya, dan terus ke atas. Ketika mereka semuanya beriman, Allah kumpulnya satu. Kemudian anaknya, cucunya, ya, cicitnya ya, habis cicit apa? Cocot mungkin ya. Ya, itu semuanya masuk surga kemudian dikawal oleh para malaikat. Dalilnya di dalam surah Ar-Ra'd ayat 23-24 ya. Kemudian ada sebuah hadis, ketika Allah SWT mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Kalau itu hanya kekuatan, bagaimana dipanggil ya? Maka itu adalah benar-benar nyata dengan innallaha yuhibbu fulan, sesungguhnya Allah mencintai fulan. Fa'ahbibhu, wahai Jibril, maka hendaklah engkau mencintainya. Fayuhibbuhu, maka Jibrilu, maka Jibril pun mencintainya. Fayunadi Jibrilu fi ahli sama, maka malaikat Jibril pun mengumumkan kepada ahli langit, penduduk langit. Ini juga dalil bahwa malaikat itu hidup di langit ya. Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu, wahai para malaikat sekalian, penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka hendaklah kalian juga mencintai fulan tersebut. Subhanallah ya kan. Kemudian apa yang terjadi? Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Ketika malaikat itu sudah mencintainya, maka malaikat itu pun ya membisikkan kepada ahli bumi supaya mereka juga mencintai dan menerima orang tersebut. Makanya Pak, orang-orang baik yang difitnah ya, difitnah menjadi buruk, ada pembela-pembela yang membelanya pasti itu ya. Ada pembela-pembelanya. Oh, ini bukan orang jelek, ini orang baik gitu kan. Ya, saya tidak dibayar untuk membela si fulan, tapi karena dia baik maka saya membelanya. Ya, saya dedikasikan waktu, kemampuan saya untuk membela orang ini, itu kan. Kenapa? Karena dia sebetulnya baik, misalnya seperti itu. Subhanallah. Kemudian hadis lain yang menunjukkan wujud malaikat itu adalah hari Jumat ya. Malaikat itu ada di pintu masjid, Pak.
Makanya kita ketika masuk masjid jangan cengengesan hari Jumat itu. Ada malaikat yang perhatikan kita ini kan. Ini masuk masjid cengengesan, main HP lagi di pojokan. Maka kita hindari ini ya. Ya, jangan sampai terjadi hal itu ya. Fa idza jalasa al-imamu tawus suhufa, ketika khatib sudah mulai khutbahnya, maka ditutuplah ya catatan-catatan itu ya. Jadi dalil-dalil itu adalah dalil yang sangat jelas tentang wujud dan keberadaan para malaikat ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah yang akan datang kita membahas keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ya, yang mencakup bahwa kitab tersebut adalah sesuatu yang hak yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian nama-nama kitab tersebut sudah Allah tentukan yang harus kita imani, kemudian membenarkan segala apa yang diberitakan di dalamnya dan mengamalkan apa yang ada di dalam isinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak, jika ada yang ingin disampaikan boleh ya, sambil menunggu inti pengajian. Ya silakan Pak Guru.